Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arkiano Putra Sabara dari kelas 12.1 nomor absen 6. Di sini saya akan menganalisis pertokohan pada novel yang sudah saya baca yang berjudul Winter in Tokyo, karya Ilana Tam. Ini dia. Perwatakan tokoh pada novel Winter in Tokyo. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari novel tersebut. Novel Winter in Tokyo mengusung cerita tentang cinta dan kasih sayang anak remaja. Karena pada novel ini menceritakan tentang percintaan yang penuh ujian, dimulai dari cinta pertama Keiko, kemudian kedatangan orang tak dikenal, perkelahian, pengorbanan, hingga keromantisan tokoh utama pada novel. Tokoh di sini sangatlah penting bagi jalannya cerita. Tanpa tokoh, suatu cerita tidak akan bisa berjalan sampai akhir. Ishida Keiko, Nishimura Kazuto, Kitano Akira, Haruka, Tomoyuki, Kake Osana, Nene Osawa, Takemiya Shizo, Yuri, dan Hirayama Jun merupakan tokoh dalam novel Winter in Tokyo. Setiap tokoh pasti memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Begitu pula pada karakter pada tokoh novel ini. Berikut lebih rinci mengenai watak masing-masing tokoh. Pertama, saya akan memulai dengan karakter Nishimura Kazuto. Termasuk tokoh utama dalam isi cerita novel ini, memiliki sifat yang sopan, romantis, baik, ramah, rendah hati, mudah bergaul. Berikut membuktikan bahwa Kazuto adalah cowok yang romantis. Tanda kutip, sebelum ia sempat bertanya apa maksud Kazuto, laki-laki itu sudah menggenggam tangan Keiko dan memasukkan tangan mereka ke satu jaket. Ada di halaman 185. Selanjutnya saya akan ke karakter kedua, yaitu Kitano Akira. Merupakan tokoh sederhana di mana ia hanya memiliki sifat dan watak tertentu saja. Ia memiliki karakter yang pintar, suka menolong, baik, sahabat dari Nishimura Kazuto. Akira memang pintar, oleh karena itu ia menjadi dokter. Tanda kutip, benar. Kitano Sensei adalah salah satu dokter di sini, ada di halaman 52. Selanjutnya, Haruka adalah tokoh tambahan. Kemunculannya dalam novel ini tidak terlalu dipentingkan. Ia mempunyai sifat yang lucu, baik, ramah, penasihat yang baik. Sahabat baik Keiko, sebagai kakak Tomoyuki. Dewasa, suka menolong, suka berpikir positif. Ya, itulah karakter dari Haruka. Tanda kutip, jangan berpikir sembarangan, kata Haruka dengan nada yang berusaha menenangkan Keiko. Ada di halaman 109. Selanjutnya, sama seperti Haruka, tokoh ini juga merupakan tokoh tambahan. Ia mempunyai sifat yang humoris, baik, ramah, adik dari Haruka, yaitu Tomoyuki. Tomoyuki sangatlah memiliki selera humoris yang tinggi, dan itu membuat pembaca gemas. Tanda kutip, zaman sekarang ini semuanya harus serba langsung. Onisan harus bergerak cepat sebelum direbut orang lain. Ini ada di halaman 64. Selanjutnya, Kake Osawa. Kake Osawa merupakan tetangga Keiko. Ia memiliki karakter humoris, baik, ramah, suami nenek Osawa. Ini sudah sangat jelas digambarkan di sisi cerita novel Winter in Tokyo, bahwa ia suka bercanda meskipun terkadang bercandanya tidak lucu. Kake Osawa pintar bercerita dan selalu berhasil membuat mereka semua terhibur, ada di halaman 63. Selanjutnya, suami dari Kake Osawa yaitu Nenek Osawa, merupakan tokoh tambahan yang memiliki keterampilan saat ia masak. Ia memiliki sifat pengertian baik. Istri Kake Osawa suka menasihati Keiko, menggoda Keiko pun juga. Jangan berkata begitu kalau kau sendiri tidak yakin, Keiko-chan, kata Nenek Osawa, ada di halaman 63. Selanjutnya, Takemiya Shizo sangatlah kaya, tetapi ia tidak suka memamerkan harta kekayaannya. Ia tetap dermawan layaknya orang biasa. Ia memiliki sifat yang pengertian, tidak pelit, sabar. Paman dari Nishimura Kazuto suka menggoda Kazuto. Takemiya Kazuto mengangguk-angguk. Jadi sekarang masih dalam tahap pengerjaan. Nah, ini ada di halaman 94. Selanjutnya, yaitu Yuri, merupakan tokoh antagonis dalam cerita ini.
Ia merebut Kazuto dari Keiko. Ia memiliki watak yang suka cemburu, suka kemewahan, centil, mantan dari Nishimura Kazuto. Kekanak-kanakan, posesif. Hal ini jelas sekali diceritakan di dalam novel bahwa Yuri berwatak jahat. Setelah itu, tangannya berpindah ke laptop tadi dan menghapus semua foto di folder itu. Nah, ini ada di halaman 141. Terakhir adalah Hirayama Jun, merupakan tokoh antagonis yang pendendam dan tidak suka menerima kekalahan. Ia memiliki watak yang licik, pendendam, berandal, tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa kapok, tidak memiliki balas kasihan. Tanda kutip, Hirayama Jun kembali menyerangnya. Nah, ini menjelaskan bahwa si Hirayama ini sangat memiliki perwatakan yang jahat ya. Ada di halaman 205. Nah, setelah saya membaca novel ini hingga tamat, novel ini memiliki alur campuran, di mana terdapat bagian cerita yang awalnya menggunakan alur maju, lalu tiba-tiba menggunakan alur mundur. Nah, seperti mengingat kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu, atau yang bisa disebut sebagai flashback. Dapat disebut memiliki alur campuran karena menggunakan kutipan kalimat seperti 13 tahun lalu dan keesokan paginya. Musim dingin 13 tahun yang lalu, saat itu jam pulang sekolah. Nah, ini ada di halaman 27. Sudut pandang Ilana Tan sebagai penulis Winter in Tokyo menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang menempatkan dirinya sebagai tokoh cerita sekaligus penciptanya dengan menggunakan nama tokoh dia dan ia. Aku bisa menampung di tempat Haruka Onesan, tapi kebetulan dia sedang tidak ada di rumah. Nah, ini ada di halaman 43. Baik, selanjutnya yang terakhir itu saya akan menyampaikan amanat dan pesan moralnya. Yang dapat kita ambil dari novel Winter in Tokyo ialah dan selalu ingat bahwa jodoh pasti bertemu. Kalau memang sudah jodoh dari Tuhan, kita tidak akan bisa menolaknya atau menghindarinya. Pada novel ini menceritakan ketidakbiasaan Keiko dalam melupakan cinta pertamanya yang ia pikir Kitano Akira, dan ternyata itu salah sebenarnya. Cinta pertamanya adalah Nishimura Kazuto. Kazuto menatap Keiko sekilas sebelum kembali menatap jalan di depan. Ia tersenyum, karena akulah anak itu. Ada di halaman 229. Baik, sekian analisis perwatakan tokoh dari saya pada novel Winter in Tokyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.